Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Rohaeti, GPAI SDN 4 Sindang Sari, Kecamatan Wigoong, Kabupaten Garut. Mahasiswa PPG Daljab 2023, UIN Sunan Kalijaga. Hari ini Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk kepentingan tugas UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak soleha dan soleh kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, siapa coba cek teman kalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Berkat kita berdoa ya, jadi kita bisa mengikuti pelajaran PAI dan budi pekerti ya. Agar lebih semangat belajar, kita tepuk semangat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dipimpin oleh KM. Marilah kita berdoa dulu mulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu nasional. Coba berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Nah, sekarang kita akan mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, kalian tahu peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Lanjut. Bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW agar dapat selamat sampai di Madinah? Lanjut, siapa saja orang-orang yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Madinah? Empat. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, setelah kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, 1. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW, menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembarisan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan bajramui yang biasa beliau pakai. Nah,
9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Ya. Yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding-dinding dan di belakang mereka dinding-dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Ar-Raibid untuk menjadi petunjuk jalan. Nah, yang ketiga, awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti saat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Ya. Lanjut. Yang keempat, di dalam Gua Sur. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Pemuda-pemuda Quraisy datang. Mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat Gua Sur itu mereka berjumpa seorang gembala. Dan dia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa
berjemur ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana. Di dalam gua Sur, Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekati ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Selanjutnya, perjalanan ke Madinah. Setelah beliau hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Arakib Guna, mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Ketika itu juga Asma putri Abu Bakar datang dengan bawaan bekal perjalanan. Namun waktu bekal itu akan digantung di unta, dia tidak punya tali untuk mengikat. Lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat. Satu potong untuk mengikat bekal dan yang satu digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini Asma diberi gelar Zai'an Natakin atau pengguna 2 ikat pinggang. Lanjut ya. Nah, Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah ke 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Qurba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Setelah salat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Juga dinamai Tabiyah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara bin Azib yang menyaksikan peristiwa-peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah masyarakat, diantaranya juga para wanita yang mengeluhkan beliau sangat dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang sangat terkenal yaitu Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajah suru alaina mada aliyahida, yang artinya telah terbit purnama di atas kita.
muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dikenal dengan nama kaum muhajirin dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi. Muhammad SAW telah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk memulai babak baru. Tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Nah, sekarang kamu buat kelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dimulai dari sekarang. Coba waktunya buat kelompok. Ayo. Baca dan cermati oleh kalian, lalu cari intisari dari setiap tahapan kisah hijrah Nabi Muhammad. Nah, silakan cari ya. Ini kan ya, mana yang lagi didiskusikan kamu? Ya, silakan. Ya. Apakah anak-anak sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang presentasikan ke depan hasil diskusi kalian dimulai. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan mulai kelompok 1.
silakan. Ya, silakan ini kelompok 2. Mau mempresentasikan silakan. Perjalanan diawali menuju Gua Sur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai tanah kelahirannya, kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menginap 3 hari di Gua Sur. Para pemuda Quraisy tidak berhasil menemukan beliau berdua. Ya, bagus. Ya, silakan yang mau menambahkan. Silakan. Tidak ada? Ya, bagus. Silakan dulu tepuk tangannya untuk kelompok 2. Silakan dulu kembali kelompok 2 bagus. Lanjut sekarang kelompok 3. Maju ke depan silakan kelompok 3. Mau mempresentasikan kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, silakan ini kelompok 3. Silakan ketuanya. Nabi Muhammad dan rombongannya tiba di Kuba. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat pertama. Nabi Muhammad dan rombongan berangkat ke Madinah. Ya, siapa yang mau menambahkan? Silakan. Ya, silakan kelompok 1 mau menambahkan. Nabi Muhammad dan rombongan berangkat ke Madinah melewati Laut Merah. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Sekarang lanjut kepada kelompok 4 yang akan mempresentasikannya. Silakan ke depan. Ya, silakan. Silakan ini kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nabi Muhammad SAW dan rombongan tiba di Makkah Madinah. Yang disambut penuh gembira, semua warga ingin Nabi Muhammad mau tinggal di rumah. Ya, udah. Silakan yang mau menambahkan. Ada? Oh, udah cukup. Terima kasih. Bagus ya. Ini sudah selesai. Hasil kelompoknya sudah dipresentasikan. Ya, ini kelompok 4 yang terakhir. Silakan tepuk tangannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja poin-poin pada kegiatan pembelajaran kali ini? 1. Tentang perjalanan Nabi Muhammad Madinah. 2. Garing menikmati tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ditemani Abu Bakar. 4. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Nah, jadi kesimpulannya hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ke Madinah dimulai dari Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Abu Bakar. Dan pada perjalanannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan
pelajar Pancasila dulu ya. Siap. 2